Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua yang di rumah? Tentunya sehat selalu, bukan? Alhamdulillah. Kali ini bertemu dengan Kak Eva Kusmiantika. Kita akan mempelajari materi matematika, pelajaran matematika untuk materi bab 1 tentang pola bilangan. Ini adalah matematika kelas 8 semester ganjil atau semester 1. Untuk kompetensi dasar 3.1 membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Untuk 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Untuk indikator, siswa dapat menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Untuk tujuan pembelajaran 3.1.1 memahami pola bilangan genap. 3.1.2 memahami jumlah suku n pertama barisan dan deret aritmatik. Perhatikan pada buku paket halaman 11 pada buku matematika revisi 2017, pada edisi revisi 2017, pada buku paket halaman 11 contoh 1.5, temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya adalah 60. Tabel 1.6, jumlah kumpulan 3 bilangan genap berurutan. Nah, 3 bilangan genap berurutan dimulai dari angka 2, 4, dan 6. Ini pada kumpulan ke-1. 2 ditambah 4 ditambah 6 hasilnya 12. Ini hasil dari kumpulan 1. Sama saja dengan pola ke-1. Dimulai dari 2, 1 kali 2. Kemudian kumpulan kedua 4 ditambah 6 ditambah 8 hasilnya 18. Dimulai dari 4. Di sini dari 4 tersebut 2 kali 2. Berikutnya kumpulan 3 dimulai dari 6 kemudian ditambah dengan 8 ditambah dengan 10 menghasilkan 24. Dimulai dari 6 3 kali 2. Kemudian kumpulan keempat, sama saja dengan pola keempat, 8 ditambah 10 ditambah 12. Di sini dimulai dari 8, 4 dikali 2. Pada kumpulan kelima, dimulai dari 10 ditambah 12 ditambah 14 menghasilkan 36. Kemudian kumpulan ke-6 atau pola ke-6, dimulai dari 12 ditambah 14 ditambah 16 menghasilkan 42. Kemudian pada kumpulan ke-7 dimulai dari 14 ditambah 16 ditambah 18 menghasilkan 48. Dan pada kumpulan ke-8 atau pola ke-8 dimulai dari 16 ditambah 18 ditambah 20 menghasilkan 54. Kemudian pada kumpulan 9 dimulai dari 18 ditambah 20 ditambah 22 menghasilkan 60. Nah, ini yang kita cari adalah jumlah dari 3 bilangan genap yang menghasilkan 60. Terdapat pada kumpulan ke-9. Tadi hasil kumpulan 1 itu 12, hasil kumpulan 2 18, kumpulan 3 24, kumpulan 4 30, kumpulan 5 36, kumpulan 42. Kumpulan 6 42, kumpulan 7 48, kumpulan 8 54 dan kumpulan 9 60. Selisih semua itu ditambah 6. Ternyata jumlah 60 ditemukan pada pola ke-9. Berikutnya adik-adik,
Buka kembali contoh 1.7. Temukan dua suku berikutnya dari pola barisan berikut. 5, 11, 23, 47. Suku pertama atau U1 di sini adalah 5. Suku kedua atau U2 di sini adalah 11. Kita lihat dari suku pertama. Suku pertama 5, agar mendapatkan 11, 5 tersebut kita coba kalikan dengan 2. 5 dengan 2 menghasilkan 10. Belum mendapatkan 11. Kemudian kita coba dijumlahkan dengan 1, sehingga 2 dikali 5 ditambah 1 menghasilkan 11. Berikutnya suku ketiga atau U3. Pada pola kedua, yaitu 11, kita kalikan 2, menghasilkan 22, ditambah 1, menghasilkan 23. 23 di sini adalah pola ketiga atau U3. Berikutnya, suku keempat atau U4. Pada pola ketiga, yaitu 23 dikali dengan 2, kemudian ditambahkan dengan 1, menghasilkan 47. Kita mencari dua suku berikutnya pada pola 5, 11, 23, dan 47. Kita lihat dulu di sini. N di sini adalah banyaknya suku. Kemudian sehingga kita bisa mendapatkan rumus suku ke N pada hasil perkalian dan penjumlahan tadi. Suku ke N ditambah 1. Di sini adalah 2N ditambah 1 atau 2 dikali 2 dikali N ditambah 1. Sehingga menjadi UN. Suku ke N atau UN itu adalah 2N ditambah 1 atau 2 dikali N ditambah 1. Jika kita menggunakan rumus tersebut, untuk mencari dua suku berikutnya, yaitu suku kelima dan suku keenam, di mana suku kelima itu adalah U5, tadi suku keempat adalah 47, apabila kita menggunakan rumus 2 kali N tambah 1, maka 2 dikali 47 ditambah 1 menghasilkan 95. Kemudian kita lihat suku keenam berikutnya. Suku ke-6 atau U6. U6 di sini karena rumus tadi adalah 2 kali N ditambah 1, maka 2 dikali N. N di sini kita lihat dari 95 ini adalah U5. Maka 2 kali 95 kemudian ditambah 1 menghasilkan 191. Jadi dua suku berikutnya adalah 95 dan 191. Bagaimana adik-adik, sudah paham pembelajaran kali ini? Semoga adik-adik bisa memahaminya dan bisa bermanfaat ilmu dari kakak. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.